Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, serta yang terhormat Ustadz Muhsin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural PAI semester 7 yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini saya Jeffrey Agung Pratama dari kelompok 13 mata kuliah Pendidikan Multikultural semester 7. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan materi terakhir dari mata kuliah Pendidikan Multikultural. Tema apa yang akan kita bahas? Kita lihat saja, cekidot. Tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pendidikan multikultural. Apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah poin learning atau poin-poin inti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa saja? Yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Nanti di dalamnya akan dibahas pengertian pendidikan pengertian multikultural dan seterusnya. Kemudian kita geser ke poin kedua, yaitu gaya interaksi Islam. Nanti di dalamnya akan dijelaskan macam-macam interaksi dan pengertiannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan konsep multikultural. Dan poin yang keempat yaitu poin inti pada pembahasan pagi hari ini, yaitu nilai-nilai PAI dalam pendidikan multikultural. Penasaran apa yang dimaksud dengan pengertian pendidikan multikultural? Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan multikultural. Ini adalah poin yang pertama, yaitu pengertian pendidikan multikultural. Di sini saya jabarkan menjadi 2. Yang pertama yaitu pendidikan. Pengertian pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu? Ya, pengertian pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh manusia atau seseorang, yang dilakukan dengan terencana dan dengan kesadaran yang penuh, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, kemudian mengaktifkan, memanfaatkan, meningkatkan pengetahuan dan potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Nah, kemudian pengertian multikultural. Multikultural secara etimologi atau diambil dari segi bahasa, terdiri dari multi yang berarti banyak dan kultural berarti budaya. Berarti multikultural adalah budaya yang banyak, atau bisa dipahami dengan beraneka ragam budaya, bermacam-macam budaya, atau juga bisa dipahami sebagai keberagaman, baik itu dari keberagaman budaya, keberagaman ras, keberagaman suku, keberagaman agama, dan sebagainya. Semuanya itu masuk di dalam kaitan dengan multikultural. Nah, dari 2 istilah tersebut, pendidikan dan multikultural, digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi pendidikan multikultural. Apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? Ya, benar sekali. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang terkait dengan keberagaman budaya, keberagaman ras, keberagaman suku, agama, dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu proses dalam penanaman tentang cara hidup manusia dengan jalan saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai, dan bisa hidup rukun di atas macam keberagaman atau perbedaan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi itu pengertian dari pendidikan multikultural. Selanjutnya kita akan bergeser ke point of learning yang kedua. Tentang apa tadi? Langsung saja kita lihat.
Nah, poin selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gaya interaksi Islam. Nah, di dalam gaya interaksi Islam ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu vertikal. Nah, gaya interaksi vertikal ini adalah terkait keyakinan seseorang yang tidak bisa dipluralitaskan dan dirasionalitaskan. Dalam artian apa? Yaitu hubungan manusia atau seorang hamba yang mutlak dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini tidak dapat dijabarkan lagi, tidak dapat dirasionalkan lagi, karena ya ini hanya hubungan antara seseorang individu atau seorang manusia dengan Tuhan, mulai dari hal ibadah kepada Tuhannya masing-masing, kemudian bertakwa kepada Tuhannya masing-masing, dan lain sebagainya. Kemudian gaya interaksi Islam yang kedua yaitu horizontal. Apa yang dimaksud dengan gaya interaksi horizontal? Ya, yaitu terkait adanya keterbukaan dalam merealisasikan konsep multikultural selama tidak menyalahi nilai-nilai ajaran Islam. Nah, jadi yang lebih masuk ke dalam pendidikan multikultural adalah gaya interaksi Islam horizontal. Karena apa? Gaya interaksi horizontal ini memungkinkan adanya keterbukaan atau merealisasikan konsep multikultural, karena ini merupakan hubungan manusia dengan lingkungan atau dengan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi setara, berbeda dengan vertikal. Kalau vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan, kalau horizontal adalah hubungan manusia dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar. Ibaratnya bisa dikatakan vertikal adalah sebagai habluminallah atau hubungan dengan Allah, dan horizontal adalah habluminas atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, gaya interaksi Islam yang kedua ini lebih cocok atau memang peluangnya lebih besar keterbukaannya untuk merealisasikan nilai-nilai multikultural atau pendidikan multikultural, yang mana kita harus hidup toleransi, hidup saling menghormati dengan sesama manusia, meskipun hidup di atas perbedaan, meskipun berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama. Kita harus membuka rasa toleransi kita, karena ini juga sebagai salah satu interaksi Islam. Karena dalam Islam juga diajarkan bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat perbedaan ras, suku, dan sebagainya. Karena kalau kita terlalu melihat perbedaan yang ada, maka jatuhnya adalah diskriminasi. Contohnya dalam interaksi horizontal, ketika ada teman yang mungkin warna kulitnya tidak sama dengan kita, mungkin karena berbeda daerah atau apapun itu, kemudian kita buta dengan toleransi, maka yang timbul adalah diskriminasi. Kita akan menjudge atau mengolok-olok seseorang yang kulitnya lebih hitam dibandingkan kita. Nah, itu sesuatu yang tidak baik menurut ajaran Islam. Nah, dalam gaya interaksi Islam ini ditekankan bahwa kita harus membuka konsep multikultural dan tidak menyalahi nilai-nilai ajaran Islam. Ya, maksudnya seperti itu. Kita harus membuka rasa lapang dada, kita harus menerapkan multikultural atau hidup di atas keberagaman, pendidikan, dan sebagainya. Seperti itu pembahasan poin learning yang kedua, yaitu terkait gaya interaksi Islam yang ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita akan membahas poin learning yang ketiga. Kita langsung geser ke slide berikutnya. Nah, kita sudah sampai ke poin learning yang ketiga. Apa yang akan kita bahas di poin learning yang ketiga? Yaitu prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam konsep multikultural. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan
prinsip pengembangan kurikulum PAI dengan konsep multikultural, pendidikan Islam hendaknya diajarkan di sekolah, di madrasah, di dalam lingkungan keluarga, di pondok pesantren. Nah, namun harus terintegrasi dengan pendidikan multikultural. Karena apa? Karena ya keberagaman, perbedaan dan sebagainya itu mutlak. Memang adanya seperti itu dan tidak bisa kita hindari. Sehingga tanpa adanya pendidikan multikultural, maka kehidupan kita atau pendidikan yang kita jalani menjadi kurang seimbang, karena terkadang di lingkungan sekolah ada yang berbeda agama, di lingkungan keluarga ada yang mungkin keyakinan atau ormasnya berbeda, di lingkungan masyarakat juga demikian. Sehingga dalam pendidikan agama Islam harus disertai dengan pendidikan multikultural supaya kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Nah, oleh sebab itu dalam rangka pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan konsep multikultural yang akan diterapkan di masa depan, maka harus dikembangkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Nah, apa yang prinsip yang dimaksud? Ada 4. Yang pertama, yaitu keanekaragaman budaya menjadi alasan dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum, mulai dari tujuan, konten, proses, serta evaluasi. Nah, kenapa demikian? Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keanekaragaman budaya itu memang tidak dapat kita hindari, apalagi di Indonesia sebagai negara yang majemuk, sebagai negara yang kaya akan budaya, negara yang banyak pulau, negara yang penganut agamanya berbeda-beda dan sebagainya. Sehingga ya kurikulum PAI ini harus dikembangkan dengan berdasarkan keanekaragaman budaya, karena budaya dari khususnya dalam lingkup sekolah, peserta didik memiliki mungkin tradisi atau budaya yang berbeda-beda karena bisa jadi berasal dari daerah yang berbeda-beda, apalagi di lingkungan kampus. Nah, mahasiswa ini berasal dari wilayah yang berbeda-beda yang tentunya memiliki budaya, tradisi, kebiasaan dan sebagainya yang mungkin beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sehingga hal ini harus dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum, mulai dari tujuannya, kemudian konten, serta evaluasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian karakter yang atau prinsip yang kedua, yaitu kurikulum memiliki peran sebagai media dalam pengembangan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Mengapa demikian? Karena kurikulum atau pengembangan kurikulum ini akan menjadi media untuk kita bisa mengembangkan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Seperti di dalam kurikulum kita ditekankan untuk menjunjung tinggi nilai gotong royong. Nah, itu sebuah budaya nasional. Kemudian melestarikan budaya di dalam kurikulum dan sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu keanekaragaman budaya menjadi alasan dasar untuk menentukan teori, model, dan filsafat serta hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan sosial budaya di wilayah sekitar. Mengapa demikian? Karena dengan keanekaragaman budaya ini harus ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi acuan untuk kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosial budaya di wilayah sekitar. Seperti wilayah sekitar, contohnya juga ketika ada salah satu sekolah. Nah, keanekaragaman budaya yang ada di sekitar masyarakat, yang ada di lingkungan sekolah juga, ini menjadi acuan antara hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan sosial masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian prinsip yang keempat, yaitu budaya di lingkungan lembaga pendidikan merupakan objek studi dan sumber belajar yang harus dijadikan sebagai bagian dari kegiatan peserta didik. Nah, budaya
yang berbeda-beda atau budaya yang beraneka ragam di Indonesia, di lingkungan lembaga pendidikan harus dijadikan objek studi atau objek belajar. Karena kalau kita tidak menerapkan hal itu, maka peserta didik atau siswa juga tidak akan tahu atau minim pengetahuannya terkait keberagaman budaya yang ada. Jika kita hanya sekedar mengasih tahu, namun tidak ada studi atau pembelajaran yang lebih dalam atau menjadikan sumber belajar yang lebih dalam, ya rasa toleransi dan sebagainya itu nanti akhirnya kurang bisa muncul dengan baik. Selain itu juga harus dijadikan sebagai bagian dari kegiatan peserta didik. Nah, supaya apa? Kegiatan atau keberagaman budaya ini bisa dilestarikan oleh peserta didik dengan baik. Jadi nggak hanya saya ini orang Batu, tradisinya budayanya bantengan, ya bantengan saja, gak kenal dengan budaya-budaya yang lain. Bukan seperti itu. Karena apa? Hal itu kalau tidak ada studi atau kegiatan yang budaya yang dijadikan kegiatan siswa, maka akan seperti itu. Sehingga budaya di lingkungan pendidikan merupakan harus diterapkan kepada kegiatan peserta didik, sehingga peserta didik lebih tahu dan lebih memahami, oh ternyata budaya tari saman dari Aceh itu seperti ini, memiliki makna seperti ini, oh budaya bersolawat itu ternyata seperti ini, dan sebagainya. Nah, itu adalah prinsip pengembangan kurikulum PAI dengan konsep multikultural, sehingga kita sebagai guru harus memahami hal ini, bahwasanya kita sebagai guru dalam menerapkan mungkin ya minimal dari pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita harus memahami terkait kurikulum atau keanekaragaman budaya yang ada di sekitar kita, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan peserta didik masing-masing, sehingga akan tumbuh rasa toleransi yang tinggi, akan tumbuh rasa menghormati yang tinggi, akan tumbuh rasa saling menerima dan bisa melaksanakan pembelajaran atau mengembangkan proses pembelajaran dengan baik. Ya, itu tadi merupakan pembahasan pada prinsip pengembangan kurikulum PAI dengan konsep multikultural. Selanjutnya kita akan berpindah ke poin learning yang keempat, yaitu pembahasan inti dari presentasi pagi hari ini, yaitu nilai-nilai PAI dalam pendidikan multikultural. Ada apa saja? Coba kita lihat. Baik, sekarang kita sudah mencapai ke poin learning yang keempat, yaitu nilai-nilai PAI dalam pendidikan multikultural. Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pendidikan multikultural diantaranya yaitu yang pertama kesamaan atau al-sawiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai PAI kesamaan di dalam pendidikan multikultural ini? Yaitu konsep ini atau konsep al-asawiyah ini berpandangan bahwa manusia semuanya sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada kedudukan yang tinggi, presiden di atas, kemudian pemulung di bawah dan sebagainya. Dalam Islam tidak seperti itu. Semua derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Nah, yang menjadi pembeda apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam nilai PAI dalam pendidikan multikultural yang pertama yaitu kesamaan, yang mana memandang bahwa setiap manusia itu memiliki hak atau memiliki derajat yang sama kecuali derajat atau tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, konsep atau nilai keadilan al-adalah. Nah, seperti apa konsep ini? Konsep ini memandang bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan sama seperti yang lain. Bukan berarti ketika ada orang yang mungkin
strata ekonominya di bawah kita atau keadaan sosial ekonominya di bawah kita bisa semena-mena berbuat kepada orang tersebut. Kita jatuhnya akan mendiskriminasi seperti itu. Jadi semua manusia memiliki hak untuk diperlakukan sama seperti yang lainnya. Kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia, tidak boleh menghewankan manusia. Seperti halnya sekarang sedang marak kasus-kasus yang turut memprihatinkan, kasus pemerkosaan yang sedang marak, kasus pembunuhan dan sebagainya. Itu sungguh sangat mengenaskan. Nah, hal tersebut karena apa? Karena mereka kurang memahami nilai-nilai multikultural, kurang memahami nilai-nilai pendidikan agama Islam, bagaimana berbuat keadilan, bagaimana kita bisa toleransi, bisa menghargai. Nah, karena juga di sisi lain dengan hal tersebut sehingga imannya menjadi lemah, imannya belum kuat, sehingga mudah tergoda dengan hal-hal yang keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan atau kemerdekaan, al-huriyah. Nah, konsep ini seperti apa maksudnya? Konsep ini memandang bahwa setiap manusia secara hakikinya atau sebenar-benarnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak untuk bebas atau merdeka dalam segala hal. Tidak boleh seperti kayak orang Islam mau sholat kemudian dilarang dan sebagainya oleh umat lain, kan ini kurang patut. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita sebagai orang Islam juga harus toleransi terhadap budaya orang lain, toleransi terhadap agama orang lain, karena mereka juga memiliki hak untuk bebas atau merdeka dalam segala hal. Masa iya kita sebagai orang muslim kemudian ada orang mau pergi ke gereja harus kita hentikan, harus kita marahi, harus kita ceramai, harus kita dalili dan sebagainya. Itu kurang baik. Karena apa? Kita sebagai umat muslim di sini dijelaskan ada konsep kebebasan atau kemerdekaan, yaitu hak untuk bebas atau merdeka dalam segala hal. Karena kita semuanya sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak boleh saling menyudutkan satu sama lain. Kita cukup mendoakan apabila ada orang-orang yang mungkin berbeda dengan apa yang kita yakini, ya kita bisa berdakwah secara baik dan halus. Kemudian konsep yang keempat, nah ini adalah konsep atau nilai pendidikan agama Islam yang paling penting, yaitu konsep tasamuh atau toleransi. Apa yang dimaksud toleransi? Yaitu kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati atau menghargai dalam hal apa? Dalam hal keberagaman budaya yang ada. Bukan hanya sekedar budaya, tapi juga agama, ras, suku dan sebagainya. Nah, kita dalam Islam diajarkan atau dianjurkan untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Karena di dalam Al-Quran sendiri juga dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi tidak bisa semuanya sama, dan itu mutlak sudah difirmankan oleh Allah bahwasanya manusia ini hidup dalam keanekaragaman yang bermacam-macam, budaya, ras, suku, agama dan sebagainya. Sehingga Allah juga menganjurkan kita untuk toleransi, untuk menghargai satu sama lain, untuk menghormati satu sama lain. Sehingga dengan hal tersebut nilai-nilai multikultural, pendidikan multikultural akan tumbuh dengan baik. Pendidikan agama Islam harus diimbangi dengan pendidikan multikultural. Karena jika kita hanya mementingkan salah satu, apalagi kita sebagai umat muslim, maka kurang seimbang. Begitu juga sebaliknya, jika kita hanya mementingkan pendidikan agama Islam tanpa diimbangi multikultural, maka kita tidak akan
lebih paham lebih jauh terhadap keberagaman yang ada, bagaimana kita harus bersikap terhadap keberagaman budaya yang ada dan sebagainya. Nah, itu adalah nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pendidikan multikultural. Sekali lagi ada 4 konsep dasar dalam 4 konsep inti, yang mana mungkin penjabarannya sebenarnya banyak, namun dirangkum dalam 4 konsep inti ini. Yang pertama yaitu kesamaan, yang kedua keadilan, yang ketiga kebebasan atau kemerdekaan, dan yang keempat yaitu konsep toleransi atau tasamuh. Nah, demikian adalah poin learning yang keempat, yaitu terkait nilai-nilai PAI dalam pendidikan multikultural. Mungkin cukup sekian, sudah kita lewati 4 poin learning pada pembahasan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, dapat menambah pengetahuan dari teman-teman atau audiens semuanya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan di sini sebagai mahasiswa saya masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak bimbingan, sehingga kritik dan saran sangat saya butuhkan demi kebaikan untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.